Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Destilia. Saya dari kelas 10-3. Di sini saya ingin memberikan informasi atau menjelaskan sedikit tentang salah satu pahlawan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Pastinya semua teman-teman sudah tidak asing kan dengan pahlawan yang satu ini. Tanpa berpanjang kala, mari kita langsung ke penjelasannya. Ki Hajar Dewantara adalah sosok yang sangat berjasa dalam perkembangan pendidikan Indonesia. Untuk menghormati kontribusinya yang besar, tanggal 2 Mei yang merupakan tanggal kelahirannya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Meskipun begitu, banyak di antara masyarakat Indonesia yang belum mengenal secara mendalam profil dari Ki Hajar Dewantara. Padahal, peran dan pencapaian beliau sangatlah signifikan dalam sejarah pendidikan di tanah air. Ki Hajar Dewantara dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Soewardi Soejadingrat. Ayahnya adalah Gusti Pangeran Haryo Soejadingrat dan ia adalah cucu dari Sri Paku Alam III. Berdasarkan garis keturunan, Ki Hajar Dewantara berasal dari keluarga bangsawan Pakualaman. Sebagai seorang bangsawan Jawa, Ki Hajar Dewantara mengikuti pendidikan di ILS, sebuah sekolah rendah untuk anak-anak Eropa. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, ia diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di Stovia, School tot Opleiding for Inlandse Artsen, yang dikenal sebagai Sekolah Dokter Jawa. Namun, karena kondisi kesehatannya tidak memungkinkan, Ki Hajar Dewantara tidak dapat menamatkan pendidikannya di sekolah tersebut. Sepak terjang Ki Hajar Dewantara yang pertama menjadi jurnalis setelah meninggalkan Stovia. Ki Hajar Dewantara bekerja sebagai analisis di laboratorium pabrik gula Kalibagor, Banyumas. Namun setelah setahun ia meninggalkan pekerjaannya karena kesempatan belajar secara cuma-cuma dicabut. Selanjutnya ia menjadi pembantu apoteker di Apotek Ratkam Malioboro, Yogyakarta pada tahun 1911. Sambil juga menjalani profesi sebagai wartawan untuk surat kabar Sediotomo dalam bahasa Jawa, Midden Java dalam bahasa Belanda di Yogyakarta, dan The Express di Bandung. Tulisan-tulisannya membuat Ki Hajar Dewantara dan kedua rekannya Dr. Cipto Mangunkusumo dan Dr. I.F.E. Dawes-Dekker ditangkap dan ditahan. Pada 18 Agustus 1913, pemerintah Hindia mengeluarkan keputusan nomor 2A yang membuang Ki Hajar Dewantara ke Bangka, Dr. Cipto Mangunkusumo ke Banda Neira, dan Dr. F.E. Dawes-Dekker ke Timur Kupang. Namun, mereka meminta agar dibuang ke Belanda, permintaan yang akhirnya dikabulkan. Selama pengasingan di Belanda, Ki Hajar Dewantara berusaha memajukan kaum pribumi. Dia berhasil memperoleh Uitroepes Akte, sebuah ijazah pendidikan bergengsi di Belanda yang membantu dalam mendirikan lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia. Di Belanda, dia juga mendapatkan pengaruh yang besar dalam mengembangkan sistem pendidikan sendiri. Yang kedua, ada mendirikan Indische Partij bersama dengan Daunu Dirja Setia Budi atau Dawes-Dekker dan Cipto Mangunkusumo. Ki Hajar Dewantara berperan dalam pendirian Indische Partij pada 25 Desember 1912. Partai ini merupakan partai politik pertama yang memiliki semangat nasionalisme di Indonesia dengan tujuan mencapai kemerdekaan bagi Indonesia. Namun, upaya mereka ditolak oleh Belanda karena dianggap dapat memicu semangat nasionalisme di kalangan rakyat. Setelah pendaftaran status Badan Hukum Indische Partij ditolak, Ki Hajar Dewantara bersama-sama dengan rekan-rekannya membentuk Komite Bhoomi Putra pada November 1913. Komite ini bertindak sebagai komite alternatif dari Komite Perayaan 100 Tahun Kemerdekaan Bangsa. Komite Bhoomi Putra secara tegas mengkritik rencana pemerintah kolonial Belanda untuk merayakan 100 tahun kemerdekaan negeri Belanda dari penjajahan Prancis dengan mengambil uang dari rakyat jajahannya untuk membiayai pesta perayaan tersebut. Dalam tulisannya seperti EN voor allen maar ook allen voor EN, satu untuk semua tetapi semua untuk satu juga, dan als een Nederlander wasen, seandainya aku seorang
Belanda, Ki Hajar Dewantara mengkritik rencana perayaan tersebut secara tajam. Akibat dari tulisannya, seandainya aku seorang Belanda, pemerintah kolonial Belanda menjatuhkan hukuman tanpa proses pengadilan berupa hukum interning, hukuman buang, yang merupakan penugasan tempat tinggal yang ditentukan bagi seorang. Ki Hajar Dewantara kemudian dihukum dibuang ke Pulau Bangka. Yang ketiga, mendirikan perguruan nasional Taman Siswa. Setelah pulang dari pengasingan bersama rekan-rekannya, Ki Hajar Dewantara mendirikan National Onderwijs Instituut Tanaman Siswa atau Taman Siswa pada Juli 1922. Ini adalah lembaga pendidikan yang menawarkan kesempatan kepada para pribumi kelas bawah untuk mendapatkan pendidikan sejarah dengan para penyanyi dan orang Belanda. Taman Siswa mengubah metode pengajaran kolonial dari sistem pemerintah dan saksi menjadi pendidikan yang sangat menekankan pada rasa kebangsaan dengan tujuan menginspirasi peserta didik untuk mencintai tanah air dan berjuang untuk kemerdekaan. Ki Hajar Dewantara menghadapi banyak sekali rintangan dalam membangun Taman Siswa, termasuk upaya pembatasan dari pemerintah kolonial Belanda yang mengeluarkan ordonansi sekolah liar pada 1 Oktober 1932. Namun, kolonial Belanda berusaha melemahkan gerakan politik yang dipelopori oleh Taman Siswa dengan mengeluarkan Onderwijs Ordonnantie 1932. Namun tersebut mendapat penentangan keras dari media massa Indonesia dan berbagai organisasi politik. Akibat tekanan tersebut, Gubernur Jenderal membatalkan UU 1932 pada 13 Februari 1933. Pada saat yang sama, Ki Hajar Dewantara juga diberi penghargaan oleh pemerintah Indonesia dengan berbagai jabatan, termasuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1950, gelar doktor honoris causa dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1959, dan diangkat sebagai pahlawan nasional pada tahun yang sama. Sebagai Menteri Pendidikan pertama di Indonesia, Ki Hajar Dewantara telah melakukan banyak gerakan nasional yang membantu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Semua perjuangannya ini terdokumentasikan dalam buku Ki Hajar Dewantara, Putra Keraton Pahlawan Bangsa. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman semua. Jika ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.